Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kesempatan kali ini saya akan membuat review tentang aplikasi SWIS dan Hilux. Untuk review ini sudah banyak yang buat ya, tapi untuk kali ini saya akan membuatnya sedikit berbeda. Perbedaannya apa? Jadi di sini untuk IP kamera SWIS yang biasanya kita tambahkan melalui aplikasi SWIS dan aplikasi Hilux untuk menambahkan IP kamera Hilux, kali ini akan saya silang. Jadi untuk IP kamera SWIS akan saya coba tambahkan di aplikasi Hilux, dan untuk IP kamera Hilux akan saya coba tambahkan di aplikasi SWIS. Nah, ada beberapa perbedaan yang menurut saya ini cukup menarik. Perbedaannya apa? Oke, kita mulai dari aplikasi Hilux. Oke, ini sudah saya buka untuk aplikasi Hilux. Di sini ada IP cam, ya. IP cam, contoh, saya masuk di salah satu IP cam ini, kemudian ke menu pengaturan. Nah, bisa dilihat di sini IP cam ini, ya. Ini merupakan aplikasi IP cam dari SWIS CS-CV246-BO. Ya, ini merupakan IP cam C6CN dari SWIS. Nah, ada menu apa saja yang bisa kita buka ketika IP kamera SWIS ini dimasukkan ke aplikasi Hilux? Kita bisa lihat di sini ada zona waktu, format tanggal, pemberitahuan alarm, kemudian untuk rekaman audio, sinyal jaringan, konfigurasi jaringan, status penyimpanan, enkripsi gambar, cahaya inframerah, ya. Itu untuk menu yang ada di aplikasi Hilux. Nah, masih ada nggak menu lain untuk mengatur IP kamera SWIS di aplikasi Hilux ini? Masih ada. Kita bisa lihat di sini. Kita klik di kameranya, ya. Di sini ada beberapa tombol menu di bawah dari si tampilan monitor. Di yang paling pojok ini untuk memutar atau untuk membalik, untuk membalik gambar. Jadi ketika kita pasang kameranya dengan posisi terbalik, menempel di dinding bagian atas ya, ini kameranya nanti kita bisa baliknya di menu pojok ini. Kemudian ada menu mic ya, untuk speaker. Ini tetap bisa dipakai atau enggak? Tetap bisa dipakai. Jadi menggunakan IP kamera SWIS di aplikasi Hilux masih tetap bisa dipakai untuk kita bicara jarak jauh. Begitupun untuk suaranya masih terdengar atau tidak, tetap ya, itu masih tetap berfungsi. Ya, bisa didengar. Oke, kemudian menu lain yang ada di sini ada menu untuk PTZ-nya. PTZ-nya ini yang berfungsi untuk menggerakkan kanan kiri, atas bawah di sini. Nah, di limbang dan miring. Kemudian di menu selengkapnya di sini ada untuk mengenal pelacakan otomatis. Kalau panjenengan pingin si IP kamera SWIS ini yang saya add dengan aplikasi Hilux ini, si IP kamera bisa mengikuti gerakan secara otomatis, panjenengan klik di tanda kaki. Nah, dia akan bergerak sendiri. Saya stop ya. Oke. Terus menu-menu apa lagi yang ada di aplikasi Hilux ini untuk IP kamera SWIS yang sudah saya tambahkan? Ya. Kita lihat di penyimpanan di sini. Nah, untuk status penyimpanannya sendiri untuk kartu memori itu tidak ada, karena ini saya sudah masukkan ke harddisk di DVR milik si customer saya. Oke, jadi di situ untuk aplikasi Hilux, ya.
kalau kita menambahkan IP kamera Swiss di aplikasi Hilux. Nah, sekarang kita akan coba melihat ketika IP kamera Hilux kita tambahkan di aplikasi Swiss. Apakah ada perbedaan? Yuk kita cek. Oke, masih loading. Oke, sebentar. Kita cari yang ini merupakan IP kamera Hilux. Oke. Ya, di sini kita bisa lihat P120 ya. Ini merupakan IP kamera Hilux. Ada nggak sih perbedaan yang bakalan muncul ketika kita menggunakan aplikasi Swiss untuk mengoperasikan IP cam Hilux ini? Nah, kita lihat ada audio, lampu status, cahaya inframerah, notifikasi alarm, pelacakan otomatis. Nah, beberapa menu yang sudah saya bacakan tadi hampir sama persis ketika kita menggunakan aplikasi Hilux ya. Tapi di sini ada yang berbeda. Kita bisa menemukan gambar 360. Nah, kita bisa potret gambar 360. Kemudian yang lain ya kan, kita bisa melihat sebentar, balik gambar, inskripsi, semuanya masih sama. Nah, di sini mode tidur. Ketika mode tidur ini saya aktifkan, otomatis IP kamera Hilux yang saya tambahkan menggunakan aplikasi Swiss ini, lensanya akan langsung berputar ke atas menutup. Kita coba ya. Sedang memproses, selesai, kita bisa lihat. Nah, mode tidur diaktifkan. Bagaimana cara membangunkannya? Ya, kita cukup masuk lagi ke menu pengaturan. Kemudian kita klik lagi nonaktifkan mode tidur. Selesai. Kita tunggu. Nah, untuk fungsi suara dan mic ini tetap berfungsi sama seperti yang lain ya. Oke. Jadi perbedaannya yang pertama ada di situ. Kemudian ada tampilan 360. Nah, di sini yang masih menarik menurut saya ketika saya menggunakan aplikasi Swiss ini untuk menambahkan IP kamera Hilux atau Swiss sekalipun ya. Di sini tentang saya bisa melihat ya, bisa melihat kode QR dari perangkat, dan yang biasanya dicari ketika kita menambahkan IP kamera itu adalah apa? Kode verifikasi. Nah, kode verifikasi ini kan IP kamera Hilux yang saya tambahkan menggunakan aplikasi Swiss. Bisa saya lihat di sini. Ya. Sementara untuk menu di aplikasi Hilux saya cari, saya belum bisa menemukan di mana ada saya bisa mendapatkan kode verifikasi ini. Nah, ini saran saja, kalau kayak saya ketika saya pasang IP kamera kemudian saya lupa kode verifikasi. Nah, kalau menggunakan aplikasi Swiss ini mempermudah karena kita bisa melihat kode verifikasinya. Bahkan di sini bisa melihat barcode-nya. Kita screenshot, kita tambahkan melalui aplikasi, masukkan kode verifikasi, akan mudah. Jadi nggak perlu repot-repot harus melepas kamera, membarcode-nya di belakang. Nah, itu bisa mengurangi hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi ini untuk review tentang aplikasi Hilux dan aplikasi Swiss. Ketika kamera masing-masing produk saya tambahkan dengan aplikasi yang berbeda, jadi saya silang. Jadi perbedaannya di situ. Nah, untuk fungsi suara, baik kita bicara dari handphone ke jarak jauh ke kamera, itu tetap berfungsi.
rekaman suara pun tetap berfungsi. Kedua-duanya tetap berfungsi. Nah, kemudian ya kan, ketika IP kamera ini difungsikan melalui aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan DVR, contoh Hilux-nya ini menggunakan DVR atau SWIS-nya menggunakan DVR, itu pun akan tetap berfungsi. Ya. Oke. Jadi itu sedikit review tentang aplikasi Hilux dan SWIS ketika saya gunakan IP kamera Hilux dan SWIS. Jadi panjenengan bisa menilai sendiri mana yang lebih cocok, mana yang lebih mudah untuk mengoperasikan IP kamera baik SWIS ataupun Hilux-nya dengan aplikasi Hilux atau SWIS. Begitu saja, terima kasih. Semoga review ini bermanfaat dan panjenengan semuanya seperti biasa dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.